Ya, kita hanya disuruh untuk percaya, meyakini, pokoknya tentang kelihatan dan tidak kelihatan, pokoknya kamu harus yakin, kamu harus percaya, dan kamu harus menyembah. Gitu. Terus ada ancaman juga, jikalau kamu tidak percaya dan dikala kamu tidak mau menyembah Tuhan yang ajaran Tuhan dari luar itu, lalu kita itu diancam. Rahayu untuk menghadapi datangnya bulan Suro, Pak, atau tahun baru orang Jawa. Saya ingin tahu pesan dari Pak Darno selaku sepuh Jawa terkait datangnya bulan Suro untuk masyarakat Jawa, Pak. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel Masyarakat Jawa, Surya Alam. Untuk saudara-saudara kita di mana saja berada, selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki lancar, berikan ketentraman dalam berumah tangga. Dan salam rahayu saking dumadi. Rahayu. Menjawab pertanyaan tadi bahwa sebentar lagi dengan hitungan hari ya, Pak. Mungkin kurang sekitar 6 hari lagi, karena saat ini sudah hari Jumat ya, dan mungkin pada hari Kamis depan, karena orang Jawa memakai pedoman pada tahun baru Suro yang akan datang itu pada hari Kamis Legi. Jadi dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pas 6 hari lagi kita masuk pada tahun baru Saka. Nah, kita sebagai orang Jawa apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya untuk menyambut tahun baru Suro? Ya, kita paling tidak harus berbangga hati dengan masih tahu dan masih di dalam tahun Saka, tahun Jawa ini kita masih diberikan hidup, diberikan anugerah kesehatan, kita masih diberi kebahagiaan, ketentraman. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lakukan adalah bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan datangnya tahun baru ini, kita juga berusaha untuk memperbarui tingkah laku kita, untuk memperbarui jati diri kita sebagai orang Jawa. Untuk apa ya? Untuk mengenang jasa leluhur, juga melestarikan budayanya. Maka tidak mungkin kalau di datangnya tahun baru Saka atau tahun baru Suro, banyaklah orang-orang Jawa nanti akan mengadakan ritual, kadang juga mengadakan pertunjukan keramaian, atau membuka wejangan-wejangan baru tentang ajaran-ajaran Jawa. Gitu. Terus yang kedua, sekali lagi kita sebagai bangsa Nusantara, bangsa Indonesia, terutama kita yang menempati Pulau Jawa dan kita menganut pada kapitayan Jawa, seyogianya kita itu harus mau merenung dalam arti, masa kalau datangnya tahun baru orang dari luar Nusantara, di luar Jawa ini, kita kalau diajak untuk menghormati, untuk merayakan, kita mau. Tapi dengan datangnya tahun baru Saka, hitungan Jawa, dan kita sebagai orang Jawa dan orang Nusantara, kok kita itu tidak mau dan wegah, kan saru. Ya. Karena biasanya Mas, tahun baru Hijriyah dengan tahun baru Saka itu beda.
Biasanya selisih 1 hari. Biasanya. Tapi kebanyakan yang dirayakan itu tahun baru Hijriah. Iya, betul, Pak. Kebanyakan. Kenapa kok begitu? Biasanya orang itu beranggapan kalau tahun Hijriah itu ada hubungannya dengan agama. Iya, betul. Kalau tahun Saka itu rata-rata kejawen. Seperti itu. Nah, orang-orang yang mengikuti perayaan tahun baru Hijriah, dia nggak sadar. Nggak sadar dalam arti begini, karena Hijriah dengan Jawa, kenapa kok bisa selisih? Kok ada tenggang waktu 1 sampai 2 hari? Karena Hijriah itu berdasarkan orang Arab. Nah, Arab dengan Jawa itu jaraknya jauh banget. Jadi kemungkinan yang dihitung memakai hitungan Hijriah itu adalah munculnya tanggal yang di negara Arab sana. Kalau di sini dengan hitungan Saka, ya menurut tanggal yang muncul di negeri kita sendiri ini. Bedanya cuma itu. Lah kita hormati itu mestinya kalau sudah ada kenyataan atau sudah ada kahanan. Itu baru kita hormati. Tapi kalau karena kita itu sudah mulai kecil diajarkan ajaran dari luar, ajaran dari Arab, Akhirnya ada jadi akhirnya kita itu lupa dengan jati diri, dengan kenyataan, dengan kesunyatan yang ada di Nusantara ini, sehingga mengikutilah ajaran atau mempercayai ajaran dari luar itu. Itu hal yang nyata. Belum lagi hal yang tidak nyata. Ya. Orang Jawa mengatakan Tuhan itu apabila sudah bisa dirasakan dan paling tidak kita itu sudah tahu perwakilan dari wujud Tuhan itu, barulah kita percaya, barulah kita itu menyembah, kita bersyukur dan lain sebagainya. Tapi kalau ajaran agama kita dikenalkan dengan Tuhan yang sudah dinamai, perkara bentuk dan wujudnya atau tanda-tandanya bahwa dia ada itu enggak jelas, tapi kita sudah dipaksa untuk percaya dan untuk menyembahnya. Itu makanya kita itu seolah-olah kadang-kadang kalau mengikuti ajaran itu terus-menerus, kita itu sebenarnya disesatkan, atau kita itu digelincirkan dengan hal-hal yang tidak jelas. Bahasanya sekarang tidak relevan, ya, kita hanya disuruh untuk percaya, meyakini, pokoknya tentang kelihatan dan tidak kelihatan, pokoknya kamu harus yakin, kamu harus percaya, dan kamu harus menyembah. Gitu. Terus ada ancaman juga, jikalau kamu tidak percaya dan jikalau kamu tidak mau menyembah Tuhan yang ajaran Tuhan dari luar itu, lalu kita itu diancam. Ya, nanti Tuhan itu emosi, Tuhan itu marah. Dan pelajaran-pelajaran yang seperti itulah mulai dini hari, mulai sejak kita kecil itu sudah mulai di bahasa Jawa ini dijejel-jejel, no. Kita selalu disuguhi, kita selalu diajari hal-hal seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Otak kita terdogma, otak kita terdoktrin, dan akhirnya seolah-olah kita itu orang yang bertuhan, seolah-olah orang kita yang sudah mengetahui tentang sifat-sifat Tuhan itu, tapi kenyataannya masih jauh dengan Tuhan yang sebenarnya, atau sesembahan kang satuhu. Berarti intinya kita itu sengaja, Pak, dipaksakan dan disuruh percaya untuk dengan Tuhan yang itu tadi. Dipaksakan sengaja. Ya, itu kan orang yang bertuhan, beragama dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan bukan kebenaran. Menurut saya itu kan politik. Politik itu bagaimana toh? Politik itu kan menawarkan sesuatu yang belum jelas, belum tentu kebenarannya. Tapi kita sudah disuruh untuk meyakini, kita disuruh untuk mengikuti, dan kita sudah disuruh untuk percaya. Kan itu, tentang nanti kejadiannya seperti apa, tentang nanti akan bagaimana, itu kan urusan belakang. Yang penting kita percaya dulu.
Gitu loh. Jadi seolah-olah itu kita itu beli kambing, tapi karena kambing itu di dalam karung, kita nggak tahu kalau di dalam karung itu ternyata bukan kambing tapi kucing. Gitu. Nah inilah kebanyakan orang-orang yang sudah diajari hal-hal seperti itu akhirnya mabuk dengan ajaran itu. Maka sekarang itu jarang orang yang menyembah Tuhan, tapi orang kebanyakan mabuk dengan agama. Orang banyak yang menyembah agama tapi keluar dari esensi Tuhan yang sebenarnya. Akhirnya walaupun salah, dia mempertahankan keyakinannya itu, maka dianggaplah itu adalah kebenaran. Padahal sebenarnya itu bukan kebenaran tapi pembenaran. Ya termasuk Kebohongan ya Pak? Ya otomatis masih yakin.